Judul renunganku kali ini adalah jangan membunuh. 10 perintah Allah nomor 5. Pembenci manusia adalah pembunuh manusia, itu katanya. Tapi sebenarnya baca firman kan gak harafiah aja. Bisa juga secara tersirat. Energi emosi negatif tidak baik untuk jiwa orang lain itu. Kalau orang lain itu tidak patut untuk diiriin atau dibenci, sebenarnya jangan. Contohnya misalnya membunuh binatang, membunuh semut. Sebenarnya tidak dosa sih karena binatang. Tapi kalau tidak terlalu mengganggu ya tidak dibunuh, dibiarkan aja ya nggak apa-apa. Terus sudah gitu ada dasar-dasar apa tuh ya dalam ilmu agamaku tuh. Kerygma artinya pewartaan, marturia artinya kesaksian iman, dari kata kemartiran apa tuh. Diakonia tuh, terus ada apa tuh yang persekutuan dan sebagainya. Ada beberapa. Kesaksian iman bukan berarti harus meninggal dengan cara kematian biografi Saung Santa zaman dulu, tapi sebenarnya membaca biografi Saung Santanya yang dari martir, malah manusia dunia nyatanya selamat dari kata-kata negatif yang tertulis itu. Bukannya jadi bahaya kalau lagi baca gitu, lagi merenungkan atau mewartakan tentang topik kemartiran. Misalnya satu mereka juga berkata dalam diriku menyederhanakan pikiran, bukannya gak bisa bawain renungan topik kemartiran. Dibaca satu kalimat itu, roh-roh yang mau membahayakan tubuh jiwa langsung mental, menjauh dari manusianya. Terus udah gitu ada Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah anak domba Allah maksudnya bukannya domba itu harus dikorbankan seperti di perjanjian lama zaman dulu kan ada persembahan kepada Tuhan berupa korban penebus salah, korban bakaran gitu. Kalau udah Tuhannya lahir di perjanjian barunya itu udah nggak diperlukan seperti itu lagi ritual untuk mengurangi dosanya. Kata satu mereka dalam diriku, mempersembahkan waktu, tenaga, usaha. Kurban apa? Kurban silih misalnya, mempersembahkan kepada Tuhan waktu, tenaga, usaha bagi kepentingan Tuhan. Itu untuk mengurangi dosa di mana-mana, termasuk diri sendiri juga, dan juga untuk mengalahkan roh jahat. Dan juga yang bahas tadi yang kita pohon itu ya, mengalahkan iblis, mengalahkan kejahatan dengan cara kesaksian. Sebenarnya ada basic ilmu kesaksian artinya apa secara teologi gitu. Ada yang dari sumber-sumber terpercaya juga sih, selain ada beberapa homili juga, walaupun kadang-kadang gak mengadakan homili sepenuhnya. Kesaksian itu kan kalau yang menurut aku mikir-mikir sendiri, belajar juga ya, ada pengaruh Tuhan Yesusnya dalam diri kita. Jadi seperti berkata-kata dengan urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dalam porsi yang pas aja, nggak harus sampai kayak zaman dulu banget lidah-lidah api di Kisah Para Rasul gitu. Gak usah terlalu takut juga sih, kepenuhan Roh Kudus dalam porsi yang pas aja. Kesaksiannya itu berupa kata-kata yang tidak terinspirasi dari manusianya aja, jadi ada pengaruh malaikat pelindung, ada pengaruh Roh Kudus, pengaruh Tuhannya, mengutarakan Tuhan Yesusnya mau bilang apa sedikit tentang suatu hal yang ringan-ringan, yang singkat, jelas, singkat, padat, bukan kayak berupa 1 jam khotbah gitu. Tapi dari beberapa kalimat itu banyak energi positifnya, energi ilahinya gitu. Adalah topik yang Tuhan sudah percayakan. Jadi di kata-katanya itu manusianya bukan seperti berkata-kata dengan manusianya biasa, pengaruh pikiran logikanya, tapi ada pengaruh Tuhan Yesus yang asli, bukan yang palsu.